Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hasti Nur Indarwati, peserta PPG Pendidikan Fisika dengan NIM 2401039218414. Mengikuti PPG bagi guru tertentu tahap 2 tahun 2024 di LPTK Universitas Negeri Surabaya. Mohon izin kepada Bapak Ibu penguji sekiranya dapat memberi masukan dan arahan terkait video pembelajaran yang telah saya buat. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke, silahkan hari ini yang mimpin doa siapa? Saya, Ibu. Oke, silahkan Cise. Duduk siap. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, ucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita cek dulu kehadirannya. Siapa yang hari ini tidak hadir? Tidak ada, Ibu. Hadir semua? Hadir semua. Masya Allah. Hadir semua ya. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik, Ibu. Baik, ada yang lemas? Tidak, Ibu. Ada yang perasaannya marah? Tidak, Ibu. Ada yang punya masalah di rumah terus dibawa ke sekolah? Tidak, Ibu. Oh, berarti semangat semua ya? Semangat. Oke, sekarang Ibu mau cek dulu nih semangatnya sebelum kita belajar. Semangat pagi! Pagi, pagi, pagi. Kalau semangat pagi tangannya gini. Semangat pagi! Pagi, pagi, pagi. SMA Negeri 1 Tambelang. Sekolah hebat, sekolah berprestasi. Fisika Mengungkap misteri alam dengan penelitian. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Oke, selanjutnya sebelum memulai belajar, coba kalian cek dulu, berdiri dulu. Oke, berdiri. Saling hadap-hadapan sama teman sampingnya. Oke, berikan senyum terbaik kalian, senyum termanis kalian sama teman di sampingnya. Senyum loh, bukan ketawa. Full senyum. Oke. Selanjutnya silahkan kalian tepuk pundak pasangan kalian. Oke, ikuti kata-kata Ibu ya. Hai temanku. Hai temanku. Semangat pagi. Semangat pagi. Hari ini kita belajar fisika. Hari ini kita belajar fisika. Kita harus semangat ya. Kita harus semangat ya. Supaya bisa sukses bareng-bareng. Sukses bareng-bareng. Oke, silakan tepuk tangan semuanya. Oke, semuanya boleh duduk kembali. Udah semangat? Semangat. Semangat. Hari ini kita belajar materi tentang gerak Parabola. Oke. Kalau Ibu ngomong gerak parabola, apa sih yang ada di dalam benak kalian? Lingkaran. Maksudnya lingkaran? Bola basket. Bola basket bolanya. Ya, dilempar. Oh, ketika kalian melempar bola basket. Oke, good. Terus apa lagi? Tenis meja. Bulu tangkis. Apa Rangga? Bola melambung. Ada lagi? Apa lagi?
Bola basket masuk ke ring. Apa, Neng? Bola basket masuk ke ring. Bola basket masuk ke ring. Oke. Nah, itu adalah contoh gerak parabola dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Jadi intinya gerak parabola adalah yang apa, Rangga tadi? Bola yang melambung atau benda yang bergerak melambung. Oke. Nah, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kalian tahu dulu nih tujuan pembelajaran kita, gitu ya, supaya kalian tuh dapat, kita tuh belajar ini buat apa sih? Akhirnya itu apa sih yang kalian dapatkan? Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu peserta didik mampu menyajikan data hasil percobaan, gerak parabola, dan makna fisiknya dalam kehidupan sehari-hari. Di sini tujuan kita kalian mampu menyajikan data hasil percobaan. Berarti nanti kita ada praktek gitu. Kita ada percobaan simulasi. Nah, ini Ibu ada video. Kita tonton dulu videonya. Dengan teori. Oke, selesai. Oke, tadi kalian sudah nonton video. Ada yang mau memberikan tanggapan? Mungkin nggak sih hal itu terjadi? Mungkin ya. Seru nggak nonton kayak gini? Seru. Ada yang pemain basket nggak di sini? Ada. Siapa? Farhan. Farhan aja. Sama selfie. Sama selfie. Oke. Farhan sama selfie bisa nggak kayak begitu? Itu tadi. Hah? Gampang lah, Masya Allah. Itu adalah salah satu manfaat dari fisika gitu ya. Kalau misalkan kita benar-benar belajar fisika, fisika itu bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Buktinya mereka tadi orang ini gitu ya, dia ngitung dulu. Capeknya di awal, capeknya pas ngitung gitu. Tapi nanti kedepannya udah tinggal shoot gitu. Ya, jadi udah bukan lagi 3 point itu mah. Udah 5 poin kata pemain basket. Oke. Selanjutnya, gambar apa ini? Panahan. Bidikan. Nah, ini adalah titik fokus. Kita praktek dulu biar tidak bosan. Silahkan kalian praktekin. Kita sekarang mau praktek gerak parabola. Silahkan kalian lempar sampai menyentuh titik pusat. Oke, silahkan siapa yang mau nyoba? Siapa ya? Oh, pemain basket. Siap, Farhan. Mau yang mana, Han? Yang sini. Iya, lempar. Gampang ya, Ibu. Gampang kan kita berdua. Ayo, nggak apa-apa. Berapa, Farhan? 7. Siapa lagi yang mau? Cise, boleh. Yang mana? Yang ini aja.
Yang kecil. Berdiri. Berapa Cisa? Coba Rangga yang paling tinggi. Lemparan, berdiri. Rangga nggak dapet. Siapa lagi yang mau? Oh, selfie. Kan tadi pemain basket juga selfie. Yang mana, Sel? Yang besar. Kalian praktek tentang apa sih? Tentang parabola. Gerak parabola. Tadi kalian melempar titik fokus itu lemparan bola itu adalah salah satu contoh dari gerak parabola. Oke. Nah, sekarang kalau ibu tanya, tadi kan kalian udah praktek nih. Kalau ibu tanya faktor apa aja sih yang mempengaruhi gerak parabola? Kecepatan. Ketinggian. Oke, kita sekarang bikin hipotesis. Ada yang pernah dengar hipotesis? Hipotesis adalah dugaan sementara. Dugaan awal boleh. Yang namanya dugaan itu boleh salah, boleh betul. Namanya dugaan gitu kan. Yang pertama, kira-kira tadi kamu ngelempar bola, apa yang kamu pertimbangkan supaya kamu mencapai titik fokus? Ketinggian, boleh. Ketinggian, ngaruh ya. Terus? Kecepatan. Boleh. Terus apa lagi? Jarak. Masa. Terus? Waktu mempengaruhi nggak? Coba kita tulis dulu waktu. Oke. Tadi siapa tadi ya? Farhan milih bola yang besar sama yang kecil. Kenapa Farhan milihnya bola yang kecil? Karena lebih padat dan bisa jauh. Berarti masuk faktor mana? Masa. Berarti kata Farhan masa mempengaruhi gitu ya. Kalau masanya kecil, lemparannya semakin jauh. Tergantung kepadatan benda. Oh, berarti kalau kepadatan benda namanya apa itu? Faktor apa? Apa? Kenapa sih ini enggak? Ini kenapa susah dilempar? Karena kopong, bahasanya kopong. Bahasa baku kopong apa? Kosong. Atau karena kita masukin ya, itu kalau dia kosong berarti ada faktor hambatan udara, betul. Jadi kalau kosong ada hambatan udaranya. Nah, ini adalah hipotesis kita, dugaan sementara. Untuk membuktikan hipotesis kalian betul atau salah, kita harus praktikum. Kalian uji coba. Nah, silahkan sekarang duduknya berkelompok. Ya, duduknya berkelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, sama kelompok 5. Kelompok percobaan ke-1. Hai, Bu. Percobaan kedua. Yang kelompok massa benda. Massa benda siapa? Kelompok ketinggian. Sama gravitasi, silahkan.
Oke, nah silahkan kalian buka LKPD yang sudah Ibu share. LKPD-nya dibuka. Nah, kalian ini LKPD yang sudah Ibu buat, bisa dilihat di HP masing-masing. Halaman pertama ini adalah langkah awalnya. Ya, halaman pertama langkah awalnya. Di situ ada keterangan menu-menunya. Jadi kalau kalian bingung terkait ini tuh menu apa sih, ini menu apa, itu udah ada keterangannya. Gitu ya. Terus selanjutnya kalian praktek berdasarkan percobaannya masing-masing. Jadi kelompok 1 percobaan ke 1, kelompok 2 percobaan kedua, dan selanjutnya. Kemudian untuk kriteria penilaian, nah ini kriteria penilaian ada 3 aspek yang Ibu nilai. Yang pertama adalah kerjasama kelompok, jadi kalian silahkan nanti saling kerjasama, jangan saling mengandalkan gitu ya. Kerjasama kelompok, yang kedua nanti presentasi, dan yang ketiga adalah laporan. Laporannya ditulis kelompoknya masing-masing di kertas yang sudah Ibu bagikan. Ada pertanyaan? Nggak ada, silahkan dikerjakan. Jaraknya kenapa? Ini dulu atur. Udah diatur? Sudah elevasi 5 derajat. Kan dari 0. Dari 0 Bu. Oke. Kan ke 45 derajat. Ini 25. Lucu. Segini ya berarti 45 derajat. Nanti biar cepat pakai 2 HP boleh. Jadi misal HP ini untuk data nomor 1 sama nomor 2. Nanti data nomor 3 sama sampai nomor 5 siapa? Bisa 55, 65. Nah, 5. Terus apa lagi? Kan udah ditembak ya Bu. Ini berarti saat diluncurkan titik. Masing-masing kelompok presentasinya 7 sampai 8 menit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aida Rahmawati sebagai moderator. Lalu ada Cise sebagai penyampaian materi. Ada Haura sebagai jawab pertanyaan. Selanjutnya juga ada Selfie sebagai tulis pertanyaan, sama ada Syahira dan Cahaya sebagai yang melakukan percobaan PET. Berdirinya kami di sini ingin mempresentasikan tentang hasil percobaan yang kelompok kami sudah lakukan. Yang pertama, turunkan ketinggian meriam sehingga menjadi 0. Buka petnya terlebih dahulu. Baik teman-teman, yang pertama di sini kita harus menurunkan meriamnya setinggi 0, menjadi 0 aja. Selanjutnya yaitu kita harus mengatur kecepatan awalnya menjadi 10 meter per sekon. Bisa dilihat di sini ada yang berubah jadi 10 meter per sekon. Lanjut, sudut elevasi meriam kita ubah menjadi 25 derajat. Lihat ke sini, saya akan mengubah ini jadi 25 derajat. Ketika sudah diubah, maka selanjutnya kita akan memencet tombol merah untuk menerbangkan bendanya.
Itu adalah lintasan untuk 25 derajat. Selanjutnya kita ulangi dari langkah pertama sampai ketiga pada sudut elevasi 35 derajat. Oke, ini adalah praktekan dari sudut elevasi 25 derajat. Di sini, selanjutnya kita klik dari geser menu yaitu yang ada time, range, dan height untuk menghitung ketinggian, jarak maksimum, dan waktu tempuh. Pertama, ketinggian maksimum kita hitung yaitu sebesar 0,91 meter. Selanjutnya ada jarak maksimum 0, yaitu itu 0,91. jarak maksimumnya yaitu sebesar 7,81 meter, dan yang terakhir itu ada waktu tempuh yaitu sebesar 0,86 second. Di sini pun ada beberapa pertanyaan, yaitu apakah perubahan sudut elevasi benda mempengaruhi lintasan? Kami jawab iya, karena sudut itu menentukan bentuk lintasan parabola yang dilalui saat benda tersebut diluncurkan. Makanya dia mempengaruhi lintasannya. Misalkan pada sudut elevasi 35, maka lintasannya bisa saja menjadi seperti ini. Jadi itu sangat-sangat mempengaruhi. Selanjutnya pertanyaan ketiga, yaitu apakah perubahan sudut elevasi benda mempengaruhi titik tinggi yang dicapai benda? Ya, betul jawabannya. Karena jika sudut elevasi meningkat, maka semakin rendah lintasan yang ditempuh dan titik ketinggiannya pun akan semakin tinggi. Selanjutnya pertanyaan keempat, apakah perubahan sudut elevasi benda mempengaruhi waktu jatuh benda? Dan jawabannya itu betul. Karena jika kita meluncurkan benda dari suatu ketinggian dengan sudut elevasi tertentu, waktu jatuh benda dan titik peluncuran ke tanah tergantung pada sudut elevasi dan kecepatan awal benda. Oke, kesimpulan dari percobaan sudut elevasi ini, jika terdapat perubahan sudut elevasi benda, maka perubahan tersebut akan mempengaruhi seperti mempengaruhi lintasan, jarak terjauh, dan titik terjauh waktu juga. Itu aja kesimpulan dan percobaan dari sudut elevasi kelompok kami. Selanjutnya kami buka sesi tanya jawab. Oke. Silakan kelompok Ya. 2. Oke, beri kami waktu untuk menjawabnya. Oke, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Jadi kesimpulannya yaitu dalam teori fisika, lintasan benda yang dipengaruhi oleh perubahan sudut elevasi disebut gerak parabola. Jadi, semakin besar sudut elevasi, maka semakin besar pula jarak tempuh yang dilalui parabola. Kan datanya sesuai. Terima kasih, itu saja. Oke. Udah ya? Oke, terjawab pertanyaannya? Terjawab. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 1. Keren. Nah, boleh ditutup? Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 2. Waktu presentasi 8 menit biar semuanya kebagian presentasi semua. Oke, kelompok semuanya sudah maju. Ya, kita tepuk tangan untuk kita semua. Oke, semua kelompok sudah maju, presentasinya sudah baik. Terus pembagian kelompok juga ya, udah baik gitu ya, tidak saling mengandalkan. Pas tadi Ibu lihat, ada yang jadi MC, ada yang tugasnya praktek, simulasi, ada yang tugasnya menjawab pertanyaan, membaca kesimpulan gitu. Berarti kelompoknya sudah berjalan sesuai dengan tugasnya masing-masing.
Oke, kita kembali lagi ke sini berarti. Hipotesis dugaan sementara di awal kegiatan kita sudah mencatat dugaan faktor apa aja sih yang mempengaruhi gerak parabola. Berarti berdasarkan tadi yang sudah kalian praktekin apa yang mempengaruhi? Ketinggian, kecepatan, jarak, hambatan udara. Oh, ada lagi tadi satu lagi apa? Gravitasi. Masukin ke sini. Mempengaruhi nggak gravitasi? mempengaruhi Mempengaruhi. Semakin tinggi gravitasi, semakin rendah. rendah apanya? Ketinggiannya semakin rendah. Semakin tinggi G itu nilai gravitasi, maka semakin rendah apanya? Ketinggian maksimum. Berarti semakin rendah H max-nya, terus Semakin tinggi, jaraknya makin jauh. semakin pendek apanya? Jarak. Semakin pendek jarak maksimumnya. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan terkait gerak parabola? Nggak ada ya. Jadi tujuan utama kita tadi apa? Tujuan pembelajarannya? Dapat menyajikan data. Betul, bisa nggak kalian menyajikan data? Sudah bisa. Terus apa lagi? Dan makna Fisika. atau makna fisisnya. Jadi tujuannya kalian bisa menyajikan data dan bisa menjelaskan makna fisis dari gerak parabola. Gitu. Oke, sekarang Ibu tanya. Apa yang kalian rasakan setelah kegiatan pembelajaran hari ini? Seru. Kenapa seru? Ada yang bisa mengemukakan pendapatnya? Apa, Cisa? Kenapa seru, Cis? Seru karena saya tuh bisa tahu Ibu gimana caranya teori kayak ketinggian, mencari ketinggian dari gerak sudut elevasi kayak gitu Ibu. Apalagi main tabnya itu saya sangat seru Ibu. Main handphonenya senang. Ada lagi yang lain? Ada yang bete? Enggak bener, enggak ada yang bete. Enggak, Ibu. Adit bete enggak, Dit? Enggak. Oke ya. Terus tahu nggak kenapa Ibu praktek kayak begini? Enggak. Tahu nggak? Enggak. Enggak. Tujuan kita praktek kayak gini biar apa? Biar kalian tuh dekat, biar kalian tuh mencoba secara langsung, melihat secara langsung, melaksanakan secara langsung, dan bisa melatih kemampuan berpikir kritis. Kalian sekarang hidup di abad berapa? 21. Kalian hidup di abad 21. Kemampuan berpikir kritis itu diperlukan di abad 21. Ya, kalian pusing? Wajar. Ya, kalau kalian pusing wajar. Berarti ketika kalian pusing, berpikir ini jawabannya apa ya? Berarti yaitu melatih kalian berpikir kritis. Melatih daya apa? Pikir. Iya, melatih otak kalian supaya terus berpikir gitu ya. Oke, Ibu. Oke. Sebelum kita tutup, minggu depan next pertemuan selanjutnya kita masuk ke materi gerak melingkar. Jadi disiapkan bacaannya gitu ya, sebelum kita belajar kalian baca-baca dulu di rumah. Oke, Ibu mau cek dulu masih semangat apa belum? Masih semangat apa tidak? Sebelum kita akhiri, semangat pagi. SMA Negeri 1 Tamblang. Sekolah hebat, sekolah berprestasi. Fisika Memajukan misteri alam dengan penelitian. Oke, tepuk tangan buat kita.
Oke, hari ini pelajaran fisika cukup. Ibu akhiri, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.